الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawmaidhin khashiyah amilatun nasibah tasla naran hamiyatan tusqa min aynin aniyah laysa lahum ta'amun illa min dhari' la yusmin wa la yughni min ju' wujuhun yawmaidhin na'imah lisa'iha radiyah fi jannatin aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'aynun jariyah fiha sururun marfu'atun wa akwabun mawdu'ah wa namariqu masfufatun wa zarabiyyu mabthusah afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-samaa'i kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutihat fadhakkir innama anta mudhakkir lasta 'alaihim bimusaytir illa man tawalla wa kafar wa yu'adhibuhu Allahu al-'adhab al-akbar inna ilayna iyabahum thumma inna 'alayna hisabahum. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin sedang salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan dengan ibadah utama puasa telah kita lewati secara bersama-sama. Meskipun belum optimal apa yang kita lakukan, harapan kita dapat memperoleh apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kepada siapa saja yang berpuasa Ramadan, yaitu meningkatnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperoleh ampunan dosa-dosa yang telah kita lakukan 11 bulan lamanya. Banyak pelajaran dan hikmah puasa untuk kehidupan kita yang lebih baik. Salah satu di antaranya adalah berkaitan dengan berbuka puasa yang sering dilakukan atau diistilahkan dengan takjil, yang artinya bersegera. Segera berbuka puasa. Kenapa? Karena sudah waktunya. Itu artinya apa yang kita harus segera lakukan, segeralah melakukannya. Jangan ditunda-tunda. Menunda apa yang harus kita lakukan paling tidak mengakibatkan 4 hal. Pertama, membuat motivasi kita menurun, bahkan kehilangan motivasi. Kedua, kehilangan momentum. Ketiga, tidak mendapatkan nilai dari apa yang utama, hingga sama sekali tidak mendapatkan nilai. Dan yang keempat, yang paling merugi adalah kehilangan kesempatan, sehingga kita pun tidak memungkinkan lagi untuk melakukannya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, secara singkat dalam khutbah ini, dari sekian banyak yang harus kita segerakan. Yang pertama, segera dalam amal sosial. Segala kebaikan yang sudah kita niatkan, maka kita dituntut untuk segera melakukannya. Dalam hubungan sosial sesama, banyak hal yang harus kita segerakan. Misalnya kita sudah berniat mau mengunjungi saudara atau teman yang sakit, maka segera menjenguknya, karena ada kemungkinan dia cepat sembuh dari sakit dan kembali ke rumah dari perawatan di rumah sakit.
atau mungkin juga dia meninggal dunia. Contoh lainnya adalah ketika kita sudah berniat mendatangi rumah famili sebagai bentuk penguatan silaturahmi, maka segeralah kita mendatanginya, karena bisa jadi kita menjadi tidak sempat atau famili kita harus bepergian pada kesempatan lain. Begitu pula dengan niat kita mau bersedekah, segera lakukan, karena bersedekah itu tidak harus menunggu kita menjadi orang kaya, dan begitulah seterusnya. Yang amat disayangkan adalah banyak orang yang suka menunda kebaikan yang mau dilakukannya, padahal salah satu ciri orang soleh adalah segera dalam kebaikan, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan bersegera kepada mengerjakan kebajikan. Mereka itulah termasuk orang-orang yang soleh. Yang kedua, segera dalam bertaubat. Bertaubat yakni kembali kepada Allah, karena dosa menyebabkan orang menjauhi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala ketentuannya, karena kita tidak tahu kapan kematian akan datang kepada kita, dan kita menyadari bahwa kematian itu bisa datang kapan saja. Maka taubat harus kita lakukan sesegera mungkin. Jangan ditunda-tunda besok hari, pekan depan, bulan depan, tahun depan, apalagi kalau ditunda hingga bila usia kita mencapai tua. Hal itu karena belum tentu kita bisa hidup sampai tua. Bahkan yang lebih tragis adalah banyak orang yang sudah tua tetapi masih belum juga bertaubat kepada Allah. Bahkan ada dosa baru yang dilakukannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Manakala kita sudah bertaubat, maka kita akan menjadi manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam suatu hadis, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha yuhibbul abdal mu'mina maktatan tawwab. Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba mukmin yang terjerumus dosa tetapi segera bertaubat. Rasulullah SAW juga menggambarkan bagaimana kecintaan Allah kepada orang yang bertaubat. Dalam satu hadisnya, sesungguhnya Allah lebih suka menerima taubat seorang hamba melebihi dari kesenangan seseorang yang menemukan kembali dengan tiba-tiba untanya yang hilang daripadanya di tengah hutan. Hadis Bukhari Muslim. Di samping itu, dalam konteks kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang bertaubat, Dia lebih mencintai lagi bila bertaubat itu adalah seseorang yang masih tergolong muda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in ahabba ilallahi min sibabi ta'bi." Tidak sesuatu yang lebih disukai oleh Allah daripada seseorang pemuda yang bertaubat. Hair Dailami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Ketiga, segera dalam beribadat. Misalnya sholat di awal waktu jauh lebih utama ketimbang ditunda-tunda hingga menjelang waktu berikutnya. Bahkan ibadah Jumat jangan sampai ditunda kedatangannya kita di masjid hingga khatib hampir selesai berkhutbah. Hal itu karena prosesi ibadah Jumat itu dimulai saat khatib naik mimbar. Karenanya pastikan kita sudah hadir paling lambat 5 menit sebelum khatib naik mimbar. Itu pun dengan pahala yang kecil, yaitu seperti orang berkurban dengan sebutir telur. Kalau untuk menyegerakan buka puasa kita mau menunggu, padahal hukumnya sunnah. Mengapa untuk ibadah wajib seperti Jumat kita tidak mau menunggu? Apalagi tidak ada toleransi untuk keterlambatan. Dalam hadis diterangkan, barang siapa yang mandi seperti mandi junub pada hari Jumat, kemudian dia pergi ke masjid pada kesempatan pertama, maka pahalanya seperti pahala berkurban dengan seekor unta. Hadir muslim. Yang keempat, segera dalam menyelesaikan persoalan dalam berbagai kesempatan. Hal itu dijelaskan bahwa bagaimanapun persoalan yang kita hadapi, tentunya harus kita selesaikan dengan cara yang baik dan diselesaikan dengan cara yang damai. Hal itu adalah merupakan salah satu anjuran di dalam ajaran Islam. Semoga apa yang kita lakukan itu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin. Akhirnya mari kita akhiri ibadah sholat Id kita pada hari ini dengan bersama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdas syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi wa yukafi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, sampaikanlah salawat dan salam kepada keberkahan kepada hamba Nabi dan Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan sahabatnya. Ya Allah, ampunilah dosa kaum muslimin dan muslimat, mukmin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengabulkan doa-doa kami. Allahumma ghfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah pula dosa kedua orang tua kami, dan sayangilah mereka seperti kasih sayang mereka saat mendidik kami di waktu kecil. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami telah menzalimi diri sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni dan merahmati kami, pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Rabbana ghfir lana wal ihwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan, dan janganlah Engkau jadikan di hati kami kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah
ومن قرب إليها من قولي وعملي وأعوذ بك من صحتي والنار وما قرب إليها من قولي وعملي. Ya Allah, kami memohon kepadamu ridha dan surgamu serta semua ucapan maupun perbuatan yang dapat mendekatkan kami kepadamu, dan kami berlindung kepadamu dari murka dan nerakamu serta semua ucapan maupun perbuatan yang dapat mendekatkan kami kepadanya. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala'i wa darkil syaqa'i wa sau'il qada'i wa samatatil a'da'i. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari sulitnya bencana, beratnya penderitaan, buruknya takdir, dan tepuk tangan musuh. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannama wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamati wa min fitnatil masih dajjal. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari siksa neraka jahanam, dari siksa kubur, dan fitnah kehidupan dan kematian, serta dari fitnah dajjal. Allahumma tahza qulubana minan nafaqi wa amalina minar ra'ya'i wassinat minal qasib. Ya Allah, bersihkanlah hati kami dari kemunafikan, amal kami dari riya, lisan kami dari dusta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, anugerahilah kepada kami kehidupan yang baik di dunia, kehidupan yang baik di akhirat, dan hindarkanlah kami dari azab neraka. Amin, amin, Allahumma amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allah